sudah waktunya kita bersiap untuk keluar dari masa pandemi dan kita bersiap untuk menuju era kesehatan yang lebih baik. Bersama kita sudah ada Pak Singgi. Pak Singgi, kita mulai untuk diskusi yang sangat menyenangkan pada hari ini. Perkenalkan, saya Singgi Marsudi, sekarang saya tinggal di Bogor. Saya pemberhati undang jaminan sosial tenaga kerjaan yang dimana kepedulian manusia paling penting, kepedulian kepada sesama paling penting di dalam jaminan sosial tersebut. Dan saya terima kasih ke Bu Yeni Indrawati yang saat ini bisa ketemu dengan saya. Kita sangat senang dengan ketemu dengan Ibu di pagi ini. Sorry, tadi saya habis berjemur, jadi masih hitam-hitam mukanya. Tentunya sangat semangat untuk ini bagaimana pandemi ini bisa hilang dari dunia ini. Kami yang berterima kasih Pak Singgi, karena tentu orang-orang seperti Pak Singgi inilah yang kita sangat harapkan untuk bersama-sama membentuk ekosistem yang baik. Bahkan satu hal yang kita harus mulai dari sekarang. Tengah kesibukan Pak Singgi nih, kenapa sih kok Pak Singgi mau meluangkan waktu untuk bersama-sama mikirkan bahwa sebenarnya kita perlu nih membalance antara informasi yang tiap hari kita dengar berkaitan dengan angka kenaikan ya, dan kita mau mencari satu informasi yang lebih balance. Kenapa sih Pak Singgi, kok Pak Singgi mau meluangkan waktu? Itulah, sepertinya satu hati gitu ya. Jadi satu hati, satu pemikiran sama. Kondisi saat ini memang bikin orang juga berpikir yang beda-beda, persepsi yang berbeda-beda. Informasi pasti diolah dengan yang berbeda. Bagaimana kondisi informasi ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat, baik itu yang juga bisa di bawah maupun di atas tentunya. Saya sangat senang sekali karena saya juga berpikir tiap hari saya nonton TV, saya dapat berita di WA macam-macam tentang hal-hal yang menurut saya membuat saya kadang-kadang juga bingung sendiri mana yang perlu diterima, mana yang perlu tidak diterima. Bisa menyerap bagaimana kondisi saat ini memang sulit. Semua orang ngomong sulit. Ya, justru kesulitan inilah kepedulian saya pengen juga memberikan suatu masukan. Saya senang sekali ternyata bisa tersalurkan dengan wawancara dengan Bu Yeni. Masyarakat tentunya harus juga paham bahwa kondisi ini bukan kondisi yang dibuat, tapi kondisi memang dari Allah, dari Tuhan, yang yang kita harus sama-sama bagaimana berjuang untuk keluar dari pandemi ini. Dan tentunya sama-sama kita semua berdoa. Berita-berita yang mungkin tidak membangun, berita-berita yang tidak bertanggung jawab banyak, tentunya kita terima dan kita saring dan kita buang aja. Kita terima yang bagus, yang memang masuk akal, buat pemikiran ke depan lebih baik lagi. Itu saya senang sekali Bu hari ini bisa jumpa dengan Ibu. Sangat merindukan bahwa bagaimana ya cara saya itu bisa memberikan suatu pemasukan, bagaimana pemikiran, tapi saya tidak punya suatu saluran komunikasi yang baik. Justru disinilah pagi-pagi ini mungkin Tuhan Allah memberikan suatu aja ya pada kita semua bisa bertemu di tengah diskusi-diskusi yang sampai di sini. Pak Singgi, kita nggak mungkin bisa sendirian. Jadi intinya Pak Singgi bahwa memang kita sama-sama ini merasa perlu bahwa di masyarakat harus ada informasi yang balance ya, informasi yang hanya melulu menyajikan tentang kondisi pandemi ini, tapi kita juga perlu informasi yang justru mengarah kepada hal kita mau keluar dari pandemi ini. Jadi setuju begitu ya Pak Singgi ya? Ya, makanya saya ada kadang-kadang ada istilah PPKM. Kalau menurut saya PPKM itu mensikapi ada satu kata-kata gini, peduli, pikirkan, kehidupan, masa akan datang. Ya, PPKM, peduli, pikirkan, masa akan datang. Ya, kita tidak bisa menghindari COVID, tapi kita harus bisa bersama-sama mengatasi COVID. Ya, berpikir di arah lain tentang PPKM tersebut. Kalau kami sempat memikirkan ini Pak, sebuah tagline ya yang kita singkat dengan itu adalah sebagai ASAH Pak. ASAH itu adalah aku sehat, ya, aku happy, ya, pandemi lewat, ya, aku sehat itu dengan cara makan yang bergizi, olahraga, sedangkan aku happy itu artinya kita harus berpikir positif dan harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi tagline kita adalah aku sehat, aku happy. Ya, pandemi lewat.
Bagaimana menurut Pak Singgi? Bagus banget. Itu harus obat dari obat yang sesungguhnya adalah happy. Betul Pak. Jadi ini yang menjadi tagline kita yang kita gunakan sebagai spirit kita. Ada masukan lain nggak buat kami Pak Singgi? Karena saya udah kalau tagline itu udah aku sehat, aku happy, pandemi lewat. Ya, tentunya sehat semuanya. Bagaimana kita sehat? Kita harus salah satu olahraga. Kemudian makan tidak perlu yang enak-enak, makan yang penting bagus. Kemudian kita berpikir sehat juga, berperilaku sehat juga. Semua melakukan seperti itu, insya Allah itu yang namanya pandemi akan lewat dari sini. Ya. Singgi ada hal lain nggak yang perlu kita diskusikan? Tadi saya bagus sekali ya, asal dari aku sehat, aku happy, pandemi depan. Tapi secara rincian bahwa seperti konten-konten di dalamnya juga kita harus diperjelas juga seperti itu. Seperti aku sehat seperti apa sih? Ya. Orang pastinya sehat itu kan bagaimana kita harus makan, ya. Terus bagaimana kalau berjemur orang mungkin cukuplah di depan rumah atau seperti apa itu di jalan kita bisa berjemur. Tapi kalau yang namanya makan kemudian juga ada kos yang gitu. Nah itu pemberitaan seperti ini. Banyak sekali sekarang di lapangan seperti bis nggak bisa jalan, akhirnya supirnya juga nggak bisa dapat duit. Kemudian itu banyak rumah makan atau mungkin warung-warung yang tutup, ada sekali yang seperti itu. Nah, maksud saya seperti ini. Contohnya seperti bis tidak bisa jalan. Itu sebenarnya kalau memang kita bisa menggandeng pemerintah di sini mungkin dari perhubungan, mungkin dari perdagangan dan macam-macam itu. Dan saat ini kan pemerintah itu yang banyak fokus ke dalam pandemi ini adalah kebanyakan di Departemen Kesehatan, Kepolisian, kemudian yang berkaitan dengan penyakit-penyakit. Tapi bagaimana orang itu bisa keluar dari pandemi ini? Bagaimana orang itu bisa sehat? Bagaimana itu orang ini? Ya pastinya ya tercukupi apa yang kebutuhan antara paling kebutuhan dasarnya bisa makan, bisa bisa menolongkan anaknya. Yang sekarang punya duit, tapi dia nggak bisa keluar karena penyekatan di sana nggak bisa keluar. Kemudian ada rumah makan yang dibuka tapi nggak ada pembelinya. Itu mungkin menurut saya itu bisa di encourage, bisa dibudayakan. Bagaimana orang punya duit gitu. Itu mungkin bisa contohnya nanti bis pariwisata itu didesain kayak rumah makan berjalan, bisa disewa per keluarga untuk menanggulangi mungkin terjadinya penularan yang orang-orang luar yang nggak kenal seperti itu. Kemudian disewa per keluarga, mungkin satu keluarga menyewa bis lingkup, dia bisa nanti satu paket itu bis itu juga termasuk makanannya, sampai mau makan ini paket ini. Nanti si seorang tadi yang yang nyewa bis tadi bisa saya paket untuk jalan-jalan masuk ke Ancol. Nah, Ancol sendiri juga bisa diberdayakan. Wisata tutup tapi buka dah. Nah, tadi di sini bis itu tidak ada yang orang keluar dari bus. Semua adalah di dalam bus, makan di bus. Nanti di situ toiletnya banyak kalau bis swasta dan toiletnya bagus. Nah, harus disediakan makanan buat. Nah, nanti sewa bisnya bisa jalan, sopirnya juga dapat. Nanti yang makanan harus kerjasama dengan UKM. UKM kan selama ini tutup nggak bisa, ini UKM bisa kolaborasi dengan pemilik bisnya juga kalau si pemilik bisnya bisa kolaborasi dengan UKM-nya. Kita juga bisa jalan, bisa nanti lihat wisata Kota Lama, kemudian mungkin Topik, mungkin di sana kota-kota saja makan. Yang saya katakan pikirkan kehidupan yang masa akan datang seperti itu. Jadi saat ini ada yang berpikir bagaimana penyakit itu hilang, virus itu hilang, tapi bagaimana orang itu di recovery untuk biar sehat, biar berpikir juga tadi yang katakan itu tadi happy. Tadi yang mungkin masukan kepada ini bagaimana ke depan tuh akan lebih baik lagi dan banyak ini mungkin pada pemerintah juga kita juga bisa sekarang berpikir bahwa bukan hanya yang kementerian yang
hanya menangani seperti kesehatan seperti itu. Tapi sekarang bagaimana Kementerian Pendidikan, kemudian ada psikolog, bagaimana dia memberikan suatu atensinya kepada orang anak-anak yang sekarang ini sekolah tuh udah 2 tahun nggak sekolah di dalam tatap muka, tapi bagaimana dia bisa kembali lagi. Contohnya kalau anak SD, sekarang udah SMP. Nah sekarang mungkin berpikirnya anak itu masih SD aja, padahal dia sudah SMP. SMP ke SMA, atau mungkin SMA ke kuliah, udah mahasiswa, berpikirnya ke SMA, masih tahu pengen berantem, pengen tahu, padahal kan dia ada mahasiswa seperti itu kan. Ini ya sekarang bagaimana kita berpikir yang sudah menangani pandemi, oke, berpikir mana tadi yang katakan itu tadi, saya happy tadi, itu yang harus departemen terkait atau kementerian terkait juga harus berpikir di situ dan bergerak di dalam bersama-sama, menangani bersama-sama, kolaborasi dan berpikir yang cari jalan yang lain. Ya, bahwa saya contohkan saya di rumah. Saya di rumah itu saya punya halaman kecil, halaman sedikit gitu. Ya. Itu yang buat saya juga di sini. Bahwa di rumah itu saya buat suatu hidroponik. Kita tanamlah di situ ada sayuran, ya, tiap hari bisa makan kangkung di situ, ada makan bayam, ada pokse di situ juga ada. Dan saya saya tanam juga di situ ada cabai, ada suatu sayuran lah gitu. Tapi sedikit. Dan saya punya juga ada lele, tanaman lele. Nah, saran saya juga itu bisa mengurangi spending saya juga. Saya itu kalau semua orang itu diajarkan begitu, mungkin nanti dari Kementerian Pertanian ya bisa mengelola, kalau itu lebih bagus lagi kan, bisa satu kayak pendampingan pada masyarakat. Semua masyarakat lakukan itu, dan itu murah sekali. Kalau kita nggak punya paralon, kita punya bambu dipakai seperti hidroponik. Untuk nanamnya apa? Bekas itu aqua itu, dari aqua. Terus semua ada. Ya, botol aqua yang kecil-kecil itu, yang gelas itu, pakai situ, kasih bibitnya di situ. Nah, paling 2 minggu, 3 minggu kita udah panen. Nah, itu orang punya kesibukan. Jadi kalau orang punya kesibukan, masyarakat punya kesibukan bertanam, kesibukan untuk kayak ikan, ada yang seperti itu. Mungkin berpikirnya juga tidak berpikir yang berpikir yang tidak berpikir yang yang brutal, tapi berpikirnya kalau positif sekarang mungkin akan terasa sekian bulan atau sekian tahun, dan itu akan merubah pola paradigma dan pola berpikir sendiri. Dan disitulah nanti sedikit lambat laun itu orang-orang akan sehat dan mengerti, dan insya Allah ini pandemi itu akan hilang. Jadi kalau pandemi hanya kasih obat, kasih dimasukkan rumah sakit itu akan kayak modelnya ya terus-terusan aja Bu, nanti satu sembuh ngasih sembuh. Jadi bagaimana orang-orang yang sehat ini bertahan, punya tadi yang katakan Ibu Asap tadi harus dia sehat. Jadi situ nanti dari situ yang dikatakan pandemi lewat, dan ini tadi mudah-mudahan ya itu bisa dijalankan dengan seluruh masyarakat, dan kita akan semua berpikir positif. Ayo kita bangun Indonesia, yuk kita bergerak, yuk kita cerdaskan bangsa ini, yuk kita lewat pandemi di Indonesia ini yang baik dan lebih aman lagi. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Bagaimana di keseharian berita yang kita dengar, ya kita lihat, kita tunjukin nih orang-orang, mungkin contohnya tadi ya nggak perlu berpikir tentang punya lahan yang terlalu luas. Kita cukup apa yang kita punya, tapi kita berdayakan sehingga kita menjadi orang-orang yang tadi yang Pak Singgi sampaikan. Ini adalah memberitahu kepada semua masyarakat bahwa kita masih punya cara untuk bisa hidup sehat. Ya, termasuk diantaranya ini Pak Singgi. Mulai nih Pak, dengan tadi Pak Singgi sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan anak SD lagi, tapi anak SMP. Ini sebenarnya bahkan bukan anak SMA lagi, tapi udah kuliah. Ya, karena waktu yang begitu banyak terbuang, tidak terasa bahwa sebenarnya anak kita bukan SMA lagi. Ini contohnya anak saya Pak, ternyata udah di bangku kuliah gitu ya, karena memang Pak bahkan menjadi lulusan pandemi Pak, karena nggak pernah diwisuda Pak. Waktu SMA nggak pernah diwisuda. Harusnya segera dimulai Pak, yaitu persiapan mental baik orang tua maupun anak-anak. Ya, once ketika dia masuk ke dalam kehidupan yang baru,
Nah ini bagaimana nih mentalitasnya harus disiapkan, pola pikirnya. Mungkin bisa jadi Pak, yang tadinya keenakan di rumah, ya bisa belajar dengan situasi mungkin nggak mandi gitu ya Pak ya. Mungkin bisa saja ya bukan ready untuk belajar gitu loh Pak. Nah ini juga sesuatu yang sebenarnya untuk bahan diskusi dengan Pak Singgi, bahwa pemerintah atau kita semua masyarakat harus sudah memulai ke arah sana, karena ini perubahan yang sangat luar biasa. Pandemi ini merubah banyak hal, tapi ya kita, nah ini adalah bagian dari happy tadi Pak, gitu Pak, sehingga anak-anak tidak tertekan meskipun sekarang dia belajar secara online, tapi dia sudah diajak berpikir sebenarnya ke depannya itu seperti apa. Ada komen Pak Singgi? Itu anak itu seperti apa, jangan sampai kita tadi yang saya katakan ada suatu blank generation, jadi generasi yang kosong seperti itu. Generasi kosong adalah begitu nanti pandemi selesai, anak-anak ya masih akhirnya kita berpikir lagi bagaimana mengelola SDM yang ada, bagaimana mengelola manusia Indonesia yang seperti yang katakan, jangan sampai nanti yang 11 selesai. Kalau sekarang 2 tahun, 3 tahun, nah 3 tahun mengambilkan 3 tahun itulah yang sulit kan, menurut saya agak sulit gitu. Bagaimana orang mendidik dari SMP tadi udah satu SMA. Nah, cara pola pikirnya gimana? Nah, itu yang saya rasa saat ini kita semua bergerak semua berpikir itu jangan sampai terjadi. Termasuk guru-gurunya ya Pak Singgi ya. Rumah kompetensinya kita nggak tahu gitu ya. Belum lagi dia juga ketar-ketir dengan kesehatan, apakah saya terpapar atau tidak. Nah inilah yang kami maksud dari gerakan ini, pemerintah sudah mulai gitu. Sudah mulai memikirkan hal itu, yang saya terus terang men-trigger saya ngelihat di masyarakat belum ada itu Pak. Belum ada informasi sehingga ya jadi nggak siap nantinya, begitu sih Pak Singgi. Ya setuju antara pendapat itu sangat setuju, jangan begini. Saya rasa juga belum sangat terpikirkan dulu untuk masa-masa itu. Dan saya juga punya anak juga masih pelajar. Itu di kedokteran saya juga berpikir loh, kedokteran kan banyak prakteknya, banyak terus gimana ini seperti ini gitu. Nanti jadi dokter yang ini suatu terobosan yang itu ya kalau dan sangat serius dan harus serius seperti ini. Jangan nanti kita kehilangan yang 2 tahun 3 tahun vaksinasi tadi yang terlewatkan seperti itu. Tripnya adalah Pak, nanti di acara-acara TV mulai ada yang namanya acara olahraga bersama. Apalagi mulai di-include nih ya, untuk katakan ada satu sesi lagi ya di media ataupun di TV yang mulai mempersiapkan juga secara mentalitas guru-gurunya gitu loh Pak. Nah ini diharapkan implementasi ini yang membalance antara informasi yang hanya kenaikan atau penurunan COVID, satu lagi adalah informasi yang mengajak kita untuk asah tadi Pak. Jadi ajak masyarakat diajak, mana kita membantu masyarakat untuk menjabarkan aku itu sehat. Oh bentuk dibikin semacam ini yang kita buat sebagai guidance kepada masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat mengarah kepada asah itu Pak. Kita setuju, aku happy dan banyak lewat. Jadi makanya selalu pakai masker setiap hari.